ibu-ibu semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya dan kita semua bersama dapat bertemu dalam rangka memberdayakan budaya positif di sekolah, dan saya sebagai calon guru penggerak menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Baik ibu-ibu semua, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Tia Rahayu. Saya adalah guru taman kanak-kanak TK Al-Bumbon. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 3 asal Kabupaten Muaro Jambi. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman yang lain bisa mengikuti tes calon guru penggerak yang lain ya, angkatan 10 nanti ya. Baiklah ibu-ibu, di sini ada materi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yang pertama, pokok pembahasan yang akan saya bahas hari ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dari paradigma lama ke paradigma baru. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Keempat, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar. Keenam, restitusi atau 5 posisi kontrol manusia. Yang ketujuh adalah restitusi atau segitiga restitusi. Kenapa pokok bahasan ini harus disebarkan pada masa MPLS? Karena kita sama-sama menghadapi di awal tahun ajaran baru itu begitu banyak permasalahan yang kita hadapi dalam mencari atau menemukan karakter anak didik. Pokoknya anak murid harus bisa tulis, bisa baca, berkembang, naik kelas, masuk SD. Itu paradigma yang lama. Sementara paradigma yang baru itu kita harus berusaha memahami keragaman. Jadi anak itu unik, mereka tidak memiliki perkembangan yang sama. Jadi kita tidak bisa memfokuskan atau membatasi perkembangan anak itu harus sama. Kemudian paradigma yang lama lagi, perilaku negatif sebagai kesalahan. Nah ini Bu ya. Jadi kalau dulu kita menganggap setiap anak yang nakal, ganggu teman itu salah, itu nakal, itu bengak. Nah itu kita langsung menghukum dan memvonis bahwa anak itu salah. Sementara paradigma baru itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apakah kita pernah bertanya, kenapa kamu jahat, kenapa kamu nakal, dan apakah pernah kita menyelidiki kenapa anak itu seperti itu? Itu adalah paradigma yang baru. Nah ini tadi sama dengan yang pertama, yaitu kebutuhan sama. Sementara kalau sekarang itu kebutuhan berbeda. Kalau dulu kita pokoknya tahu anak di kelas itu pembelajaran kita bisa mengendalikan orang lain. Karena sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, diri anak itu adalah mereka sendiri. Itu paradigma baru yang harus kita terapkan sebagai seorang guru di zaman merdeka belajar sekarang ya Bu. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi kita belum merdeka karena kita belum berdisiplin. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita disiplin dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab kita kalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini maksudnya Bu, dalam sekolah kita bisa menerapkan disiplin, tapi disiplin itu harus ada dari diri kita sendiri. Misalnya Bu, sebagai seorang guru nih Bu ya, kita nih pengen maju, pengen pintar, pengen berkualitas. Yang dia mau supaya kita pintar ini kan kemauan dari diri kita sendiri. Tapi kalau kemauan dari kita ini tidak bisa kita atasi, maka harus ada orang lain yang memacu kita untuk disiplin. Misalnya seperti Ibu Ari, kalian wajib bikin RKH setiap minggu. Karena dorongan dari diri ini belum maksimal, maka Ibu Ari sebagai orang lain mengupayakan siapa yang tak bikin RKH, kalian
maksudnya. Jadi bila kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka kita perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah nilai positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi Ibu, saya rasa semua sekolah punya nilai-nilai profil Pancasila yang ingin kita kembangkan, kita sampaikan, kita terapkan kepada anak. Jadi sebuah sekolah itu wajib memegang dan menjalankan profil pelajar Pancasila karena di situ ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri. Anak-anak harus ada kebebasan. Jadi kita ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bu. Nah, jadi ini semua penuh penguasaan. Jadi contoh penguasaan. Misalnya pada anak, jadi kita bisa nengok, oh ini anak ini kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum. Seperti kesenangan di kelas, anak-anak kita main lari sana lari sini, ketawa sana ketawa sini, itu berarti anak-anak itu sedang memuaskan kebutuhan kesenangannya. Kemudian anak mau keluar masuk, nah itu berarti anak sedang ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup tadi apa? Makan, minum, menjaga kesehatannya, itu anak dalam proses memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Penguasaan kalau dalam pembelajaran itu tadi, misal kita kasih tugas, anak itu mampu mengerjakannya dengan baik, itu mereka mampu menguasai. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bu, ini banyak kasus sebenarnya, tapi kalau mau saya jelaskan panjang. Jadi kalau kasus yang kami bahas kemarin, ada anak yang mukul kawannya, gurunya tanpa bertanya langsung menghukum di depan orang lain. Gurunya menghardik, menunjuk, menghardik, menghukum, hei kamu, gitu kan? Kamu kenapa mukul orang lain? Kamu pasti jahat, kamu pasti salah, kamu pasti nakal, gitu ya? Itu menghukum tadi, menunjuk-nunjuk tanpa kita tahu sebabnya. Nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Ternyata setelah diselidiki melalui segitiga restitusi, ternyata anak itu hanya ingin diperhatikan oleh guru. Dia sengaja nyambil kawan, dia guru tadi nengok dia guru tadi manggil dia. Jadi kesalahan yang dibuat anak, kenakalan yang dibuat anak, kadang dia tidak kekurangan kasih sayang dari rumah dan dia membutuhkan kasih sayang dari guru di sekolah. Nah, ini dia restitusi atau 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum. Kira-kira ada dah sudah menjalankannya? Nah, hukumannya oleh enggak ada. Pernah enggak? Nih, menghukum itu ini Bu ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pernah kita lakukan berarti kita termasuk ke dalam guru penghukum. Nah, ini kita kurangi. Nah,
membuat merasa bersalah. Coba kita seperti itu kan oleh orang lain. Kayak mana rasanya? Misalnya, gara-gara kamu lah tadi Lucy, terlambat ke sekolah. Bahasa itu tidak begitu panjang dan lebar, tapi sakit tak ke hati. Bagaimana kalau kita melakukan itu ke anak? Apakah kita pernah berpikir hati dia terluka kayak gitu? Nah, atau tulis, nak tulislah cepat kerja kan. Kalau tak tu tak bisa awak ni nak pindah ke sentra lain. Kaget gara-gara tahu tak bisa awak nak pindah. Nah, jadi anak itu memang kecil, tapi hati dan perasaannya itu sama dengan kita. Itulah bu, saya sampai nangis waktu saya presentasi ini. Kenapa? Anak itu manusia yang paling baik. Kita marah, kita cubit anak kita dewek nih. Kita marah, kita cubit, kita kantong. Malam kaget atau sejam lagi dia meluk kita tuh, Mak, Bumi, adik saya. Coba kita lihat orang lain. Kita cubit, kita kantong. Mau tak orang lain memaafkan kita sebentar itu? Nah, jadi itulah anak-anak itu. Anak-anak itu malaikat. Kira-kira masih maukah kita ke depan menerapkan posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah? Kita memposisikan kita seperti teman. Jadi kira-kira posisi kontrol itu bagus tidak kita terapkan di sekolah TK? Nah, jadi lebih baik kita menganggap anak itu sebagai teman. Ayolah belajar, lihat bintang, kita dapat kajian bintang gitu kan? Ini pemantau. Ciri-cirinya menghitung apa betul? Menghitung dan mengukur. Jadi hitungan masih dari jauh. Nah, ini pemantau. Jadi entah anak tuh melakukan apa, perbuatan apa, kita hanya memantau, melihat dan bertanya saja. Walaupun dia melakukan kesalahan, kita hanya bertanya, kenapa kamu melakukan kesalahan? Untuk apa? Pasti ada penyebabnya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya bilang tadi. Jadi pemantau dengan manajer ini hampir satu posisi kontrol. Jadi kalau menurut pembahasan kami kemarin Bu di CGP, itu posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu cocok diterapkan di SMP, SMA. Kalau untuk anak TK itu lebih banyak